Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Podcast, Smart Innovation Force, Dulur Smart. Apa kabar semuanya? Baik ya, seperti biasa Evi hadir. Dan sekarang kita ada di episode yang ketiga, episode spesial Ramadan, bincang-bincang seru nih bersama dengan Kasih PD Pontren Bapak Haji Slamet Edi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Sehat ya Pak Haji ya? Alhamdulillah Semangat sehat. terus puasanya. Terus Kelihatan ini semangat. aura Terus semangat. aura terus semangatnya nih. Pak Iya. Haji, kalau kita mungkin ya orang awam taunya kan puasa kan hanya sekedar menahan. Karena memang esensinya gitu ya Pak Haji ya, hanya menahan puasa, menahan makan, menahan minum. Tapi betul nggak sih begitu Pak Haji? Kira-kira gimana nih menurut Pak Haji? Sebetulnya sangat luas makna, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, Gitu. atau Ramadan tidak hanya sekedar ibadah ritual kita dalam bentuk taraweh atau qiyamul lail yang lainnya. Tapi ternyata ada beberapa keterangan yang menyatakan ada nama-nama lain Ramadan. Salah satunya adalah Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Ampunan. Jadi luas ya Pak Haji? Sangat luas, di samping ada beberapa nama-nama lain. Tapi yang menurut saya di samping juga yang lain juga sama penting adalah juga kita pahami ya tadi Syahrul Maghfirah tadi sebagai bulan ampunan. Jadi bukan hanya sekedar menahan gitu ya, doa mustajab itu ternyata lebih banyak lagi. Nah, esensi dari istighfar tadi, ampunan tadi dengan puasa apa Pak Haji? Iya, jadi kita pahami bahwa ada dalam sebuah keterangan menyatakan ini sebetulnya dalil-dalil yang untuk menyemangati kawan-kawan kita yang bagaimana menanti-nantikan bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam lipat ganda barokah. Tapi juga ampuni tidak hanya dirinya. Barang siapa yang dengan ikhlas tulus melaksanakan ibadah, baik itu dalam bentuk paginya puasa, malamnya adalah tarawih karena Allah, maka jaminan ampunan segala dosa-dosa yang dia pernah lakukan. Bahkan di malam kedua dalam Durratun Nasin itu menyatakan juga orang tuanya jika dia beriman diampuni juga, dengan sekali lagi dengan syarat dia betul bukan karena tetangga yang ngajak, nggak enak kanan kiri pada tarawih kemudian dia tarawih, betul-betul lillah menyambut dengan riang gembira, dengan sukacita. Dan sekali lagi bahkan ada yang kalau ada keterangan menyatakan kalau orang tahu, manusia tahu bahwa betapa luar biasa tidak bisa dihitung dengan apapun alat yang canggih, kalau tahu makna dibalik kehebatan Ramadan, itu pengennya 1 tahun itu Ramadan semua. Nah kita kan hanya dikasih bocorkan sedikit, termasuk salah satu adalah tadi bulan maghfirah, bulan ampunan. Kalau selama ini ampunan kita pahami, kalau kita kan sederhananya mohon ampun itu dengan sangat mudah diucapkan, yakni istighfar tadi itu. Ternyata kalau kita lebih jauh, ada keterangan menyatakan bahwa ternyata istighfar itu tidak hanya mohon ampun semata-mata atas segala kesalahan, kehilapan dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, tapi ada makna-makna luas yang lainnya. Maka pesan kami, yuk mari manfaatkan Ramadan ini juga dengan memohon segala ampunan, perbanyak istighfar, dan akan membuka pintu-pintu langit segala apa yang menjadi hajat-hajat kita. Jadi tidak hanya diampuni oleh Allah, ternyata ada makna lainnya. Penasaran ya? Iya. Keren ya, ternyata Ramadan seluas itu. Kita taunya selama ini ya udah berarti doa dikabulkan gitu, doanya mustajab, kemudian hanya menahan makan dan minum. Baik, lebih jelas lagi nanti kita simak pesan ya dari Pak Haji Edi. Silahkan Pak Haji. Mari kita kilas balik di perjalanan sejarah manusia. Kita tahu Kanjeng Nabi Adam itu pernah melakukan dosa, kehilapan. Ada pesan intinya pada saat berada di surga, jangan dekat-dekat dengan pohon khuldi. Kemudian ternyata dengan akal liciknya setan, iblis laknatullah, akhirnya terjerumus juga rayuan bujuk setan. Dia tidak hanya mendekati pohon khuldi, tapi bahkan makan buah khuldi tersebut hanya sekali-kalinya. Tetapi
karena beliau sadar, kemudian minta ampun, istighfar bertahun-tahun, kemudian dia dengan konsekuensi melakukan pelanggaran, tidak hanya cukup dengan mohon ampun atau istighfar tadi, dia akan dikeluarkan dari surga, kemudian tempatnya pisah dengan Ibu Siti Hawa tadi. Doa yang sering kita dengar di musola, di masjid-masjid sebelum kita melakukan sholat, biasanya kan menunggu jamaah, Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Itu cuma sekali dia melakukan doa, tapi mohon ampunnya kepada Allah berkali. Yang kedua, Kanjeng Nabi Muhammad dalam banyak keterangan dinyatakan beliau tidak kurang dari mohon ampun kepada Allah itu istighfar itu 70 kali minimal sehari. Dan itu keterangan lain yang menyatakan Kanjeng Nabi itu dimaksum, dijaga di perbuatan yang salah. Oh, Masya Allah. Khilaf. Tapi beliau melakukan istighfar mohon ampun pada Allah itu 70 kali. Lalu mafhum mukhalafannya kita yang mungkin harus kita akui dosa kepada Allah, dosa terhadap kawan sesama kita, orang tua kita, kawan kita, mungkin gak kehitung. Sudah berapa kali sehari melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kanjeng Nabi saja yang dimaksum minimal 70 kali. Mari kita muhasabah. Mumpung bulan Ramadan, segala macam pahala dilipat gandakan, doa apapun hajat kita diampun, termasuk juga kesalahan kita dengan niat taubatan nasuha tentu saja. Nah, ini ada kisah menarik terakhir nih. Jadi Kanjeng Nabi Adam doa sekali tapi tobatnya berkali-kali. Rasulullah Muhammad yang sudah dimaksum, dijaga dari kesalahan, tetapi dia mohon ampun pada Allah itu 70 kali sehari semalam. Mereka kita muhasabah, kita sudah dosanya banyak tapi nggak kehitung, tapi berapa kali kita tiap hari. Ada kisah menarik, ternyata istighfar itu tidak hanya diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, kesalahan kita, ada makna lain. Sebuah majelis yang dipimpin oleh Ibrahim bin Adham di Basrah, suatu saat ada dialog jamaah. Yang pertama menyatakan, wahai kiai, kalau bahasa di sininya kiai lah kita panggilnya, syekh gitu ya. Dia menyatakan, minta resep, saya minta nasihat. Saya sudah siang malam ikhtiar menjemput rezeki, tapi kok sudah bertahun-tahun hidup saya tetap rezeki seolah-olah seret. Mohon nasihat bagi saya untuk apa biar rezeki saya lancar. Apa jawaban Kiai atau Syekh Ibrahim bin Adham tadi? Perbanyak baca istighfar. Dah selesai, terima kasih Pak Kiai. Yang kedua, ada lagi jamaah yang menyatakan, Kiai saya juga minta resep, minta nasihat. Saya sudah puluhan tahun berkeluarga, punya istri, tapi belum dikaruniai anak keturunan oleh Allah. Mohon doanya, mohon nasihatnya. Lagi-lagi yang kedua, Ibrahim bin Adham dengan tenang dia jawab, perbanyak baca istighfar. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Yang ketiga pun sama, dia mengeluhkan, dia curhat, saya setiap panen, saya seorang pekebun petani Pak Kiai, setiap musim panas puso nggak bisa panen, setiap musim penghujan banjir, karena kebanjiran kemudian busuk dan tidak bisa panen. Mohon nasihatnya, mohon sarannya, mohon apa yang harus kami lakukan, wiridan atau apapun. Ternyata yang ketiga pun sama jawabannya, perbanyak baca istighfar. Ketiga orang tadi sampel membuat salah satu jamaah penasaran. Kiai, Syekh, kenapa engkau kami tanya dengan problematika yang berbeda-beda, tapi engkau jawab dengan santai dan tenang, cukup baca istighfar. Sedangkan kami problematikanya masing-masing. Kalau diibaratkan penyakit, ini penyakitnya gatal, ini penyakitnya batuk, ini penyakitnya encok, tapi jawabannya kenapa obatnya satu? Dengan santai Kiai tadi menyatakan, jawaban itu bukan dari saya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Artinya kurang lebih, beristighfarlah, mohon ampun dengan setulus-tulusnya kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Apalagi di bulan Ramadan ini. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan itu menyuburkan, bukan menjadi musibah. Sebagian daerah kita kebanjiran, itu kan musibah, tapi menjadi berkah, tanaman menjadi subur dan panen akan berlimpah ruah.
kemudian membanyakan hartamu, engkau ikhtiar dengan luar biasa, tapi karena tidak barokah, maka tidak pernah merasa cukup, merasanya kurang terus. Tapi dengan istighfar yang tulus, dengan mohon ampun yang taubatan nasuha, maka akan lebih banyak harta-hartamu. Termasuk terakhir makna dari ayat tadi, akan juga menurunkan anak-anak keturunanmu dan juga kebun sungai untuk kesuburan dan kemakmuran. Itu Nuh ayat 10 dan 12. Maka pesan kami di bulan Ramadan ini supaya kita semuanya terkabul seluruh hajat-hajatnya. Di samping dapat barokah yang berlipat ganda pahala yang luar biasa, juga yuk perbanyak istighfar. Dengan istighfar ini adalah taubat-taubatan nasuha, ternyata tidak hanya ampunannya kita peroleh, tapi juga pintu-pintu rezeki, anak-anak keturunan yang soleh, juga harta-harta yang cukup dan banyak itu akan kita peroleh. Baik, terima kasih. Jadi Pak Haji, inti yang bisa saya tarik mungkin ya, bahwa sebelum kita meminta, ya kita harus membersihkan diri dulu ya Pak Haji ya. Betul. Secara tidak langsung begitu. Betul. Percuma Betul. kita meminta tapi kita masih kotor, ibaratnya begitu ya. Mungkin itu akan menjadi penghalang. Iya, betul. Jadi kenapa doa nggak pernah selama ini dia tobatnya belum ternyata tobat sambal ternyata. Betul, karena kan besoknya begitu lagi. Iya. Baik Pak Haji, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat berpuasa. Begitu juga dengan seluruh Smart, semuanya selamat berpuasa. Mudah-mudahan kita semua juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah ya Pak Haji ya, dan puasanya juga kita semuanya lancar sampai akhir. Evi dan Pak Haji Edi pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.